Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Cahyo Wicaksono dari Prodi Pendidikan Biologi dengan NIM 2233015 izin mengumpulkan tugas video selama mengajar dalam kegiatan MPKM di MTS Matlabul Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya hari ini? Ada yang nggak masuk hari ini kelas 7? Ada. Siapa? Abi. Ya, Abi. Apa alasannya? Nggak tahu. Berarti alfa ya. Ya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang zat dan perubahannya di asesmen lingkup halaman 30. Nah, baiklah, nomor 1 coba dari Jum bacakan. Kalau benda yang memiliki gerakan molekul cukup bebas, terus molekulnya itu mudah berpindah tempat, terus bentuknya itu mudah berubah menyesuaikan dengan tempatnya. Tapi ini lebih contoh kalau padat kan molekulnya itu apa terikat kuat dan memiliki kohesi yang cukup kuat. Terus juga kalau benda padat itu gerakan molekulnya itu tidak bebas dan tidak mengikuti padanya. Jadi tapi di sini kalau gas juga, karena apa, kalau gas itu dia menyebar ya, bukan menyesuaikan dengan tempatnya. Kalau menyesuaikan dengan tempatnya itu berarti zat cair. Jadi di sini kira-kira yang zat cair mana? Dia minyak. Jadi jawabannya adalah B. Terus nomor 2 kamu. Yang benar itu B, karena kalau tadi sudah dijelaskan bahwa zat cair itu bentuknya berubah-ubah mengikuti wadarnya, tapi volumenya selalu tetap dan tidak menyebar ke ruangan seperti itu. Jadi jawabannya B. Kalau letak partikelnya sangat berjauhan, itu terus pergerakan partikelnya itu sangat bebas dan gaya tarik menarik antar partikel itu hampir tidak ada. Berarti kira-kira apa? Berapa kira-kira? Kalau itu berarti benda gas, jadi sama benda gas. Yang ini yang benda gas itu apa? Ya, oksigen. Berarti jawabannya D. Gas menjadi padat itu apa? Kalau B itu dari cair menjadi padat. Terus kabut barus yang lenyap itu dari padat menjadi gas. Terus kalau lilin yang terbakar itu dari padat digabung-gabungin boleh kan? cair. Berarti apa? Nanti mau ngajak videonya. Jadi ketika ini bukan
tapi salju ya. Kalau hujan itu dari lambe. Perhatikan kalau hujan itu dari gas menjadi, kalau airnya itu air hujan dari gas, yaitu air yang menguap atau uap air menjadi hujan itu membentuk presipitasi itu menjadi cair. Sementara kalau salju itu dari uap air langsung menjadi salju, jadi langsung menjadi salju atau es yang berbentuk seperti itu. Jadi dari gas menjadi padat langsung tanpa melalui ujung cair seperti itu. Terus nomor 5, dan cair menjadi zat padat itu ya membeku. Kalau parfum dari dari tadi ayah menyebabkan parfum, terus karena lupa parfumnya itu berkurang. Berarti kalau parfumnya sudah cair, kalau sudah cair menjadi gas atau menguap itu apa namanya? Ya, jawabannya itu menguap. Namanya. Jahat banget Diva. Bosan buka apa? Nanti kangen Dit. Nanti kangen. Yang benar itu kalau jatuhnya air yaitu bentuknya titik-titik air. Ketika awan itu sudah penuh, nanti akan terbentuk titik-titik air itu, terus jatuh ke tanah, itu presipitasi namanya. Apa Pak? Presipitasi C. Nomor 8. Besi berkarat disebabkan oleh reaksi kimia antar besi dengan air. C. Air. C. Yang benar itu bukan air, tapi kalau berkarat itu karena apa? Karena ya sebenarnya kalau itu kenapa kok besi kena hujan itu mudah berkarat? Karena air hujan itu terkadang itu juga mengandung oksigen. Jadi kalau dan besi itu nggak selalu berkarat itu gara-gara kena air, tapi juga tanpa air juga. Jadi lebih ke oksigen, yang benar itu oksigen ya, bukan ke B jawabannya. Kalau nasi yang basi itu apa? Bisa bagus saja apa enggak? Enggak. Kalau terus baunya beda apa enggak? Baunya beda. Beda. Roti berjamur kan juga gitu, baunya sama yang bisa berubah menjadi bagus lagi. Berarti kalau yang nggak bisa berubah itu namanya berarti kimia. B. Ini juga ganti. Nah, perhatikan nomor 10 itu kalian harus mengetahui perbedaan antara perubahan fisika sama perubahan kimia. Kalau perubahan fisika itu perubahan yang tidak membentuk zat baru dan dapat kembali ke, namun cuma wujudnya saja yang berubah. Jadi kayak misalnya air menjadi es batu, tapi kan nanti bisa kembali lagi ke air kalau dibiarkan di tempat terbuka. Terus kalau perubahan fisika juga itu dari itu cuma yang berubah itu cuma wujudnya, tapi tidak terbentuk zat baru. Jadi air mau
Tadi kan sudah sama saya bilang kalau yang tempat terbuka dan mencari itu, kalau es batu itu perubahan fisika, jadi bukan itu. Nomor 4-nya benar ya, kayu bakar menjadi arang kan apa bisa melihat dua empat. Satu dan 4 lah. Ada 24. Iya, 1 sama 4 siapa lagi yang bilang? Boleh itu nanti. Betul. Nomor 11. Perubahan beras menjadi tepung beras melalui penumbukan termasuk perubahan fisika. Karena apa? Pertama, kalau perubahan fisika itu tidak merubah wujud. Jadi meskipun penumbukan beras menjadi tepung beras, tapi apa zat atau molekulnya itu tetap beras menjadi tepung beras. Meskipun kalau untuk beras yang tumbuh menjadi tepung beras itu tidak dapat kembali lagi, apa bisa kalau tepung beras itu kembalikan lagi menjadi beras, nggak bisa kan? Nah, meskipun tidak bisa kembali lagi, tapi kalau wujudnya tetap sama, misalnya beras apa atau zat molekulnya itu tetap sama, itu termasuk perubahan fisika. Jadi yang benar itu adalah B, sifat beras dan tepung beras sama. Baiklah, cukup sekian dari saya. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak, karena tidak. Cukup sekian dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya hari ini? Kelas 9B ada yang nggak masuk? Siapa? Tidak, apa keterangannya? Sakit. Oke. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang sistem indera pada manusia. Nah, baiklah, untuk sistem indera itu merupakan bagian dari sistem koordinasi. Jadi, sistem koordinasi itu terdiri dari apa saja sistem koordinasi pada manusia? Untuk sistem koordinasi pada manusia itu terdiri dari 3, ada sistem saraf, sistem indera, sama sistem hormon. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang sistem indera. Kalau sistem indera itu terdiri dari apa saja? Ya, ada indera pendengaran, indera penglihatan, raba, bau, pecah. Indera pendengaran, terus apa lagi tadi? Indera penglihatan. Ya, telinga. Jadi telinga itu merupakan indera pendengaran kita, dan telinga itu terdiri dari 3 bagian, ada telinga luar, telinga dalam, dan telinga tengah. Ya, jadi ada kalau telinga luar itu bagiannya apa saja telinga luar itu? Nah, jadi ada daun telinga, ada lubang telinga, dan ada juga saluran telinga. Fungsi untuk telinga bagian luar itu untuk mengumpulkan gelombang bunyi dan meneruskannya ke dalam telinga dalam. Jadi terus kemudian tadi kan dari telinga luar, terus dari telinga luar itu masuk ke telinga tengah. Nah, pada telinga tengah ini terjadi perubahan gelombang bunyi menjadi getaran,
mengubah apa fungsinya? Untuk mengubah gelombang bunyi menjadi getaran itu merupakan fungsi utama dari telinga tengah. Terus kemudian dari getaran itu kan dari telinga tengah diteruskan ke telinga dalam kan. Telinga dalam itu contohnya apa saja telinga dalam? Jadi contohnya ada koklea, ada tiga saluran setengah lingkaran, ada dan macam-macamnya. Tapi untuk getarannya itu dari tulang telinga tengahan atau dari bagian telinga tengah itu langsung diteruskan ke dalam koklea. Nah dari koklea ini baru nanti kan di dalamnya ada cairan. Nah cairan itu mengandung energi listrik dan kemudian itu rangsangannya itu diteruskan ke dalam otak seperti itu. Nah mata itu terdiri dari bagiannya apa saja bagian mata ini? Ya, jadi bagian mata itu ya sama kayak telinga, ada bagian luar, terus ada juga bagian tengah, dan terakhir ada bagian dalam. Kalau bagian luar itu terdiri dari kornea dan lapisan sklera dalam. Terus bagian tengah atau yang disebut dengan koroid itu terdiri dari beberapa bagian, yaitu ada pupil, ada iris, dan ada lensa. Terus ada juga bagian yang paling dalam sendiri yaitu retina. Untuk retina ini fungsinya untuk meneruskan bayangan menuju ke fotoreseptor. Fotoreseptor itu merupakan reseptor cahaya yang nantinya itu akan dikirim menuju ke otak. Nah, jadi mekanismenya itu untuk penglihatan itu mekanismenya pertama itu dari cahaya masuk ke dalam mata, terus kemudian diteruskan ke dalam lensa. Nanti lensa akan mengatur bayangannya agar tepat jatuh di bawah retina. Nah, setelah dari retina itu akan diteruskan ke fotoreseptor. Nah, setelah itu rangsangan dari situ akan diteruskan lagi ke otak dan otak akan memprosesnya. Ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau tidak, kita lanjut ke organ yang berikutnya yaitu indera peraba. Indera peraba itu organnya apa? Nah, jadi sama kayak apa? Jadi kulit itu terdiri dari beberapa bagian. Ada beberapa reseptor dalam kulit. Reseptor apa saja yang ada di dalam kulit? Epidermis. Sarafnya ya nggak salah, karena di dalam kulit juga ada sel-sarafnya. Jadi tapi kalau reseptor pada kulit itu untuk rangsangan apa saja kalau reseptornya itu? Ada banyak ya, ada misalnya ada rangsangan panas, ada rangsangan ya dingin, rangsangan sakit, tekanan, ya sentuhan dan segala macamnya. Jadi fungsi kulit itu sebagai indera peraba itu ya sama seperti indera lainnya. Jadi untuk menerima rangsangannya seperti yang disebutkan tadi, yaitu ada panas, ada dingin dan segala macamnya. Nah, jadi untuk mekanisme dari indera peraba itu sama seperti indera lainnya, yaitu rangsangan yang diterima dari masing-masing reseptor. Misalnya reseptor yang sudah disebutkan tadi itu akan diteruskan ke dalam otak sebagai sistem saraf pusat. Otak itu sebagai sistem saraf pusat. Nah, dari otak kita itu akan memproses, jadi dapat mengenali reseptor itu akan misalnya
sendiri itu tahu kan? Itu karena otak kita yang memprosesnya. Nah, selanjutnya itu ada indera pembau. Indera pembau itu organnya apa? Hidup. Untuk rangsangan yang diterima itu hidup itu adalah senyawa kimia berupa gas. Nah, untuk apa bagiannya? Bagian dari hidung itu terdiri dari pertama ada lubang hidung yang pasti. Terus ada juga sel-sel serabut sel-sel saraf pembau. Sel-sel saraf pembau itu yang berfungsi untuk sebagai reseptor sama kayak yang lainnya. Jadi nanti mekanismenya sama, yaitu dikirimkan setelah reseptor tadi diterima, dikirimkan ke dalam otak dan otak kita akan memprosesnya. Terus yang terakhir ada indera pengecap. Organnya apa kalau indera pengecap? Lidah. Nah, kalau lidah itu organnya sama apa? Bukan organnya, rangsangannya itu sama kayak hidung. Jadi rangsangan yang diterimanya itu adalah senyawa kimia. Cuma mediumnya yang berbeda. Kalau hidung berarti adalah senyawa kimia yang berupa gas. Sementara kalau lidah itu adalah senyawa kimia yang larut dalam air. Jadi harus ada medium air yang larut, yaitu berupa air liur kita ya. Mediumnya itu kalau nggak ada air liur kita itu kita tidak dapat merasakan. Nah, kalau untuk bagian-bagian dari lidah itu yang terdiri dari untuk reseptornya itu namanya papila. Jadi papila itu reseptor dalam lidah. Yang apa kalau apa itu ada bidel-bidel kecil di dalam lidah, tahu kan? Itu merupakan papila atau reseptor lidah. Reseptor lidah ini yang berfungsi sama fungsinya kayak reseptor di indera lainnya yang nantinya akan mengirim rangsangan ke dalam otak. Nah, untuk indera pengecap ini perlu kalian ketahui juga bahwa ini berhubungan antara indera pengecap sama indera pembau. Jadi ketika indera pengecap itu mengalami gangguan, indera pembau itu mengalami gangguan, misalnya kalian lagi pilek, misalnya itu tidak akan mengecap dengan baik, alias mengalami misalnya ketika pilek, kalau kalian merasakan makanan itu pasti kan agak beda kan? Ya itu karena kalau indera pembaunya mengalami gangguan, sudah pasti indera pengecapnya juga mengalami gangguan. Seperti itu konsep. Nah, baiklah, untuk selanjutnya saya akan mengasih kalian tugas, yaitu tugasnya itu ada tugas atau latihannya itu ada 2 soal. Nanti kalian kerjakan di buku catatan kalian masing-masing. Astagfirullah. Enggak.
Sekarang saya bagikan. Naila Hasana, Devi Rahma Putri, Aji, Alia Rehulina, Rifkan, Randy, Ahmad Bahir, Lena Rizka, Fitri, Zahra, M. Dilan, Leni, M. Royan Ramadhani, Anissa Fitriani, M. Fajrul Islami, Rahayu, Maulana, Isnaila. Nah, perhatikan sekarang. Jadi tadi sudah saya nilai dan sudah dibagikan. Untuk sekarang saya jelaskan tadi tentang soalnya. Yang pertama itu ada jelaskan perbedaan antara lapisan luar, lapisan tengah, dan lapisan dalam pada mata. Untuk lapisan luar tadi penjelasannya sebenarnya mudah. Untuk lapisan luar dijelaskan dulu. Itu lapisan luar itu terdiri dari apa saja. Misalnya tadi apa, lapisan luar itu terdiri dari apa saja? Nah, baiklah, jadi untuk lapisan luar itu terdiri dari tadi sudah apa, itu terdiri dari beberapa, ada kornea, terus ada juga sklera dalam. Lapisan luar itu nama lainnya itu sklera. Terus fungsinya di buku ada fungsinya apa lapisan luar itu? Ya, benar. Terus selanjutnya ada lapisan tengah. Lapisan tengah itu nama lainnya itu koroid. Koroid nama lainnya terdiri dari beberapa organ, beberapa bagian seperti pupil, lensa, terus ada juga iris, terus ada juga alveolus humor dan segala macamnya. Nah, fungsinya itu di buku apa kalau lapisan? Ya, fungsinya untuk apa? Bekas cahaya, merefleksikan bekas cahaya. Terus terakhir lapisan dalam. Kalau lapisan dalam itu nama lainnya itu retina. Fungsi dari retina itu apa fungsinya? Ya, menangkap bayangan. Fungsinya itu menangkap bayangan agar nantinya itu bisa dikirimkan ke fotoreseptor. Kemudian fotoreseptor itu akan mengirimkannya ke dalam otak. Nah, setelah dikirimkan ke dalam otak kita akan memproses dan kita bisa melihat seperti itu. Jadi penglihatan kita itu bisa kita kenali karena ada otak kita yang memprosesnya seperti itu dari rangsangan fotoreseptor. Sebagai otak, sebagai sistem saraf pusat. Terus yang kedua itu jelaskan mekanisme antara indera peraba. Jelaskan mekanisme dari indera peraba atau kulit. Mekanismenya kayak gimana mekanismenya?
Nah, perhatikan. Jadi mekanismenya itu yang pertama dijelaskan dulu. Yang pertama itu dijelaskan dulu rangsangan apa saja yang ada dalam kulit atau indera peraba. Dijelaskan ini rangsangannya meliputi rangsangan panas, dingin, sentuhan, getaran, terus dan segala macamnya. Kemudian cara kerjanya setiap rangsangan itu kemudian nanti akan setiap reseptor ini peka terhadap rangsangan yang kemudian akan dikirimkan ke dalam otak sebagai sistem saraf pusat. Seperti itu mekanismenya secara umum. Terus kayaknya sudah itu saja. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Nah, kalau nggak ada yang ditanyakan, baiklah, perhatikan. Baiklah, cukup sekian dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya hari ini? Kelas 9A ada yang nggak masuk hari ini? Apa keterangannya? Ada yang sakit, ada yang apa? Oke. Nah, baiklah, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin kan sudah sampai zat adiktif ya. Sekarang kita halaman 32 tentang sistem reproduksi pada manusia. Nah, kira-kira itu sistem reproduksi itu apa kira-kira? Jadi sistem reproduksi itu adalah di sini itu adalah proses biologi yang dilakukan oleh makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan yang baru. Jadi maksudnya apa? Maksudnya makhluk hidup itu kan salah satu ciri-cirinya itu ada berkembang biak kan, ada berkembang biak. Karena dia berkembang biak itu makanya dia itu membutuhkan reproduksi. Nah, reproduksi ini berguna untuk mewariskan keturunan. Jadi karena sudah pasti setiap makhluk hidup itu kan sudah pasti akan mati ya. Jadi untuk mewariskan keturunannya agar tetap tetap ada dan tidak punah itu harus melakukan reproduksi seperti itu. Baiklah, untuk sekarang itu apa kalian buka bukunya halaman 32 sudah? Nah, kalau sudah kalian baca-baca dulu selama 10 menit. Nanti setelah itu kita baru saya terangkan.
Baiklah, tadi sudah dibacakan semuanya. Nah, jadi untuk penjelasannya, jadi sistem reproduksi itu fungsinya itu terutama itu untuk mewariskan keturunan. Jadi tadi sudah saya jelaskan bahwa setiap makhluk hidup itu kan pasti akan mati, termasuk juga manusia. Jadi itu kalau tidak ada sistem reproduksi, nantinya tidak ada regenerasi atau makhluk hidup yang sudah mati nanti kalau tidak ada regenerasi yang sudah tua nanti akan punah, karena kalau nggak bisa melakukan reproduksi sudah pasti tadi setiap makhluk hidup pasti akan punah seperti itu. Terus sistem reproduksi itu memiliki organ-organ reproduksi. Kalau kita bahas dulu yang pertama itu dari sistem reproduksi pada pria. Kalau organ reproduksi pada pria itu apa saja organnya? penis, rotum, uretra, kelamin, prostat, Ya banyak ya, ada testis, ada penis, terus ada uretra. Itu contoh-contoh organ dari sistem reproduksi pria. Jadi untuk sistem reproduksi pria ini apa nantinya kan untuk menghasilkan sperma yang digunakan untuk membuahi sel telur pada sistem reproduksi wanita. Jadi nanti fungsinya sperma itu untuk membuahi sel telur pada wanita seperti itu. Jadi sperma ini dihasilkan oleh apa yang namanya testis. Jadi sperma ini dihasilkan oleh testis. Bersamaan dengan itu testis ini juga menghasilkan hormon testosteron yang berfungsi untuk mendukung dan mengatur fungsi dari organ reproduksi pada pria. Nah, untuk sistem reproduksi pada pria ini karena apa itu? Nah, baiklah, itu tadi kan tentang organ reproduksi pada laki-laki. Sekarang kita lanjut pada organ atau sistem reproduksi pada perempuan atau pada wanita. Jadi kalau tadi kan kalau pada wanita itu organ reproduksi utamanya itu adalah ovarium. Jadi ovarium ini berfungsi untuk menghasilkan sel telur. Nah, kemudian itu setelah sel telur ini dihasilkan oleh ovarium, nanti akan melewati saluran yang disebut dengan tuba falopi. Tuba falopi. Jadi tuba falopi ini merupakan saluran yang menghubungkan antara ovarium dengan uterus atau dengan rahim. Nah, kemudian sel telur itu masuk ke dalam rahim. Nah, untuk di rahim sendiri ini sel telur ini menunggu untuk dibuahi. Kalau misalnya itu tidak dibuahi, nanti apa sel telur ini akan jatuh dan rahim itu mengalami pendarahan. Ini yang dinamakan dengan apa siklus menstruasi. Jadi menstruasi itu diakibatkan karena sel telur ini tidak dibuahi dan sehingga apa dinding-dinding rahim sama sel telurnya itu ikut mengelupas dan kemudian itu terjadi pendarahan. Terus kalau sel telurnya itu dibuahi, nanti apa akan tumbuh embrio. Embrio ini seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan awal-awal itu, bahwa embrio ini merupakan bakal dari makhluk hidup atau calon dari makhluk hidup. Terus kemudian nanti embrio ini akan tumbuh menjadi janin dan kemudian janin berkembang akhirnya dikeluarkan sebagai bayi seperti itu. Terus kalau untuk
Nah, tadi kan tentang uterus atau tentang rahim. Sekarang selanjutnya itu rahim itu apa? Nanti kan ada saluran lain terus yang dinamakan dengan serviks. Serviks itu merupakan saluran yang menghubungkan antara rahim atau menghubungkan antara rahim ini seperti pada gambar itu dengan vagina. Jadi nanti ada saluran yang dinamakan serviks yang menghubungkan rahim dengan vagina. Nah, terus yang perlu kalian ketahui juga bahwa untuk sistem reproduksi pada wanita ini hormon yang dihasilkan itu atau dipengaruhi oleh hormon progesteron dan hormon estrogen. Dan kedua hormon ini dihasilkan oleh ovarium yang juga menghasilkan sel telur. Udah itu cukup itu penjelasannya. Sampai di sini ada pertanyaan? Nah, kalau nggak ada pertanyaan, baiklah, cukup sekian dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.